What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel, dan selamat datang lagi di podcast cerita seram. Di episode kali ini, gue akan menceritakan sebuah kisah mengenai kisah pesugihan di mana seorang pria bernama Yosef harus terpaksa mengantar temannya sendiri ke tempat pesugihan karena temannya ini sudah tidak kuat lagi dihina-hina, dicaci maki sama keluarganya, sama tetangganya, saking miskinnya guys. Jadi temannya ini sudah desperate, tidak punya alasan lagi untuk melanjutkan kemiskinannya itu, dan akhirnya memutuskan untuk pergi ke tempat pesugihan dan memberikan tumbal yang rupanya tumbal tersebut adalah keluarganya sendiri. Nah, sebelum gue menceritakan kisah ini kepada kalian, jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya aja, karena subscribe itu gratis, jadi kalian langsung klik aja. Dan jangan lupa juga setelah kalian mendengar podcast ini, share juga ke teman-teman kalian ya guys. So langsung aja gue akan menceritakan kisah dari Yosef. Let's go! Jadi kisah ini berasal dari seorang pria bernama Yosef Suryaningrat, di mana dia itu mengisahkan kisahnya ini terjadi pada tahun 2015. Jadi awal tahun 2015, saya pernah mengantar seorang teman ke selatan Pulau Jawa, 27 jam perjalanan yang saya tempuh sampai lokasi. Bisa dikatakan seperti inilah kondisi jalan mobil menuju lokasi tersebut. Nah, di sini Yosef memberikan gambaran yang jalan cukup hancur dan berlumpur dan sangat sulit dilalui, bahkan menggunakan roda 4. Kemudian saya tidak begitu akrab dengannya, tapi dia memang mengenal saya sudah sejak lama. Dia hidupnya sangat melarat, makan pun cuma sekali dalam sehari. Istrinya meninggal karena sakit parah dan dia hidup dengan seorang anak satu-satunya. Badannya kurus, kurang gizi, dekil pula. Dia sering dihina, dicaci maki, diejek, cuma perkataan yang menyakitkan yang ia dengar setiap harinya. Yah, dia jauh-jauh datang ke kampung saya, cuma mau mencari saya karena menurutnya saya ini supir edan yang urat takutnya sudah pada putus. Saking melaratnya, dia itu juga saking terlalu banyak sakit hati sampai dia hilang iman sama sekali sama akal sehatnya, sehingga dia mencari kekayaan dengan cara pintas, yaitu pesugihan. Waktu itu saya kerja bawa bus malam, giliran libur 2 minggu. Sore hari dia datang bersalam ke rumah saya, kemudian setelah basa-basi, dia langsung bicara ke inti kepada saya. Dia bilang, "Sep, saya udah jual rumah reot saya ke tetangga dan sisa bayar hutang cuma tinggal 6 juta lagi. Saya mau minta tolong sama ente, Sep. Pokoknya ente mesti tolongin saya. Sekarang ente sewa mobil di sini, tolong ente antar saya ke daerah titik. Ente tahu kan? Pokoknya biaya sewa mobil, bensin, makan, rokok, kopi, saya yang tanggung, dan duit 6 juta sisanya, ente simpan aja semuanya. Saya udah banyak sakit hati, Sep. Saya udah terlalu kenyang dihina, diejek, dicaci maki sama saudara, sama tetangga, sama semua orang. Saya udah gak kuat hidup melarat dan miskin. Segala-galanya tolong antar saya, dan sekarang juga ke tempat itu. Saya yakin sama ente, Sep, ente pasti tahu jalannya ke tempat tersebut. Sebab temen ente sendiri yang bilang, di sini nih si Yosef yang tahu jalannya ke tempat itu. Nah, si Yosef itu pernah disuruh bawa mobil ke tempat itu. Temen ente loh yang bilang itu kepada saya. Saya bilang, saya itu mau ngapain ente ke sono? Sehari semalam di jalanan juga, terus ke dalamnya juga jalannya para angker sama rawan. Kalau mau ke sana, kita jangan sampai kemalaman. Kalau kemalaman, kita mesti nunggu pagi baru bisa lanjut jalan lagi. Andai gak mau, terlalu berat resikonya. Ane masih pengen hidup. Anak-anak kan masih butuh sama bapaknya. Mending itu duit pakai buat modal usaha aja sama ente. Dasar koplak lu, istighfar lu. Dia memohon-mohon kepada saya supaya saya bisa bawain mobil ke tempat itu. Mau gak mau, saya mengantarnya. Jam 8 malam saya mengantarnya ke tempat itu.
Saya pinjam mobil Suzuki EPV punya tetangga saya cuma berangkat berdua sama dia. Kemudian jam 2 dini hari, saya istirahat dulu di tengah perjalanan dan saya tidur sampai jam setengah 4. Nah kemudian selesai ngopi, saya lanjut ke tujuan dan akhirnya kami sampai pada pukul 11 siang di tempat tujuan. Kami harus berjalan kira-kira 1 jam lamanya masuk ke dalam hutan. Saya jalan di belakang dia dan saya cuma mengikutinya. Tibalah kami di sebuah rumah panggung yang dari kejauhan saya mencium bau kemenyan. Di rumah panggung itu, saya duduk rebahan di kursi bambu sambil merokok. Saya tidak meminum dan memakan apapun di rumah itu. Dan selama saya di rumah itu, orang yang punya rumah itu tidak pernah menegur dan menyapa saya, bahkan melihat saya pun pandangannya begitu aneh. Sorot matanya tajam kepada saya. Entah apa yang mereka bicarakan malam harinya. Malam harinya dimulailah proses ritual dan saya gak tahu jam berapa. Entah ada apa dalam diri saya, entah kenapa mata saya selalu saja melihat hal yang tidak masuk akal dan di luar nalar. Melihat teman saya makan, saya langsung terasa mual, rasanya mau muntah. Saya langsung keluar, saya muntah-muntah. Saya jijik melihat teman saya makan nasi dan lauk pauknya. Apa yang saya lihat saat dia makan itu sangat menjijikan. Awalnya saya melihat nasi lontong, tapi pas dibuka oleh dia, yang saya lihat sebenarnya dalam daun pisang itu ulat tanah sebesar betis. Dia begitu lahap memakannya. Saya lihat ikan teri, tapi nyatanya belatung seperti belatung dari mayat manusia. Saya jijik melihat semua yang dia makan. Saya langsung mau muntah melihat tersebut. Di luar rumah, saya melihat sosok tinggi besar dekat pepohonan. Lidahnya panjang menjulur keluar, matanya melotot dan badannya berbulu kasar, bau bangkai. Saya jijik melihatnya. Makhluk apa yang saya lihat itu amit-amit jabang bayi. Selesai dia makan, dia suruh menyembelih seekor monyet. Saat ia menyembelih monyet itulah saya menangis melihatnya. Dalam hati saya bergumam, "Ya Allah, di mana hatinya teman saya itu? Ditaruh di mana otaknya? Benar-benar bejat, rusak, haram jadah, jahanam itu orang." Haus sama harta kekayaan sampai hati dia menukar imannya demi harta. Dia melihatnya cuma seekor monyet, tapi saya lihat anaknya yang ia sembeli. Dia menjerit, dia meronta merenggang nyawanya. Ya Allah, oh my God. Saya menjerit dalam hati. Hati saya menangis. Anak kecil yang tidak berdosa harus merenggang nyawa menjadi tumbal demi harta kekayaan ayahnya sendiri. Saya menyesal, saya merasa berdosa karena saya terpaksa harus mengantar dia ke tempat itu. Semalaman telinga saya yang sebelah cuma mendengar suara tangisan dan jeritan yang berasal di dalam hutan. Suasana hutan begitu sangat mengerikan. Saya takut, saya khawatir, hati saya tidak enak. Batin saya tidak tenang, saya ingin segera pulang. Saya tidak kuat lagi di tempat itu. Pagi-pagi, kami pamit pulang. Si pemilik rumah cuma menatap tajam diri saya, entah apa yang dia lihat. Di tengah jalan setelah kami keluar hutan, tiba-tiba saya lihat teman saya itu badannya banyak bulunya. Saya tidak bilang apa-apa sama dia, dan saya cuma melihat hal tersebut. Sampai di mobil, saya langsung berangkat dan mesin juga tidak saya panaskan. Saya jijik melihat teman saya itu. Saya benci, saya muak. Kalau saja saya tidak ingat hukum, rasanya saya ingin membelah kepalanya. Saat malam hari di perjalanan, di kaca spion saya melihat sosok hitam duduk bertiga di jok belakang. Bola matanya melotot keluar. Sepanjang jalan saya istighfar dan bertasbih dalam hati tanpa henti. Saya berhenti di rest area, saya langsung makan dan saya menjauh dari diri dia. Selesai makan, saya langsung tancap gas. Bensin sudah terisi penuh. Di jalan tol saya pacu mobil dengan kecepatan tinggi. Jam 2 siang, saya sampai di kampungnya di daerah Bogor Utara. Di rumah saudaranya, tempat ia menitipkan anak semata wayangnya. Terlihat ramai, banyak tetangga rumahnya berkumpul di sana. Saya masuk ke dalamnya, saya melihat anaknya meninggal dan kata mereka, anaknya meninggal mendadak. Saya tidak kaget karena saya tahu apa penyebab anaknya meninggal. Teman saya berlari menggendong anaknya sambil menangis.
Melihat dia menangis, saya makin benci sama dia. Dalam hati saya, dasar iblis, yang lu gendong itu monyet, bukan anak lu. Saya tanpa basa-basi, tanpa pamit, saya langsung pulang pada saat itu. Sosok hitam di belakang mobil itu pun entah kemana, dan sampai sekarang saya tidak pernah lagi mendengar kabarnya. Mungkin dia udah mau atau lagi menikmati kekayaannya sekarang. Semelarat-melaratnya diri saya, semiskin-miskinnya hidup saya. Saya merasa lebih baik hidup seperti itu daripada saya menukar akidah dan keimanan saya cuma demi harta kekayaan. Miskin bukan pilihan, kaya juga bukan sebuah keberuntungan. Kita bisa mengubah hidup, nasib, dan takdir dengan usaha. Nah, kemudian Tuhan tidak akan pernah memberikan hal yang mudah untuk kita. Tuhan senantiasa selalu memberikan hal yang teramat sulit untuk kita agar kita mau berpikir, berusaha, dan berdoa, memohon kepadanya dalam tawakal diri kita. Dan pesan terakhir dari penulis adalah jangan sampai seperti temannya yang jahanam itu. Nah, itulah kisah yang diceritakan oleh Yosef, di mana bisa kita ambil kesimpulan dari cerita ini. Kalau kita menerima banyak cobaan dalam hidup ini, jangan cepat menyerah, dan pastinya pesugihan dan tumbal bukanlah jalan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apalagi kita, orang-orang yang berada di sekitar orang-orang yang seperti ini, janganlah menjadi hakim. Karena hakim yang terbaik adalah Tuhan, bukan manusia, guys. Ingat itu. Nah, itu dia kisah hari ini, guys. Thank you guys for watching this video, dan jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya aja. Oh ya, gue lupa bilang kepada kalian, kalau kalian punya cerita mistis atau pengalaman mistis yang kalian mau share di podcast ini dan di channel Willy Kun, gue sangat menerimanya banget. Kalian tinggal DM aja di Instagram gue di Willy Kun, guys. So itu dia video hari ini. Thank you guys for watching this video, and see you guys in the next video. Willy Kun sign out.